Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Fitria Rahmawati dengan NIM 1020224000171. Saya dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, saya akan menyampaikan hasil pengerjaan saya terkait analisis perancangan sistem informasi dalam pengelolaan toko bangunan di UDN DJ Gibson. Sebelum itu, saya akan menjelaskan gambaran umum dari proyek yang kami buat. Berdasarkan wawancara, dapat ditemukan bahwa perusahaan UDN DJ Gibson secara keseluruhan masih menggunakan cara manual, yaitu menggunakan nota dan kas Porto, sehingga ketika volume pelanggan meningkat, pihak perusahaan cukup kesulitan untuk mengelola stok barang dan penjualan, sehingga menyebabkan kesalahan dalam perhitungan penjualan dan kurangnya update dalam stok barang. Pada saat wawancara, pihak dari perusahaan UDN DJ Gibson juga mengatakan bahwa dari pihak perusahaan menginginkan sistem finansial yang bisa menampilkan pemasukan dan pengeluaran harian, lalu menginginkan sistem catatan stok secara otomatis, dan menginginkan sebuah sistem yang bisa menampilkan data loyalitas pelanggan. Selain itu, pihak perusahaan juga menekankan bahwa mereka menginginkan suatu sistem yang sederhana sehingga pihak awam juga masih bisa menggunakan dan tidak perlu belajar terlalu serius atau tidak perlu belajar terlalu susah untuk memahami bagaimana sistem tersebut berjalan. Dari hal tersebut, kami memutuskan untuk merancang sistem informasi yang sederhana, terintegrasi dan mudah digunakan untuk perusahaan dalam mengelola transaksi, stok barang, dan data pelanggan secara lebih efektif. Untuk kontribusi dan pengerjaan saya, di sini saya dengan persentase 28%, saya mengerjakan deskripsi umum, organigram, use case diagram, dan user specification bersama Aulia. Lalu diagram activity bersama Aulia, class diagram bersama Aulia, dan lampiran 2 dan 3, serta wawancara. Untuk wawancara bersama Aulia dan Adnan. Untuk yang pertama, di sini saya membuat deskripsi umum terkait objek organisasi atau perusahaan, yaitu UDN DJ Gibson sendiri. Nah, UDN DJ Gibson ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang material konstruksi, yaitu berlokasi di Tulungagung, dan menjual berbagai produk bangunan yang seperti kanal, gypsum, holo, dan sebagainya. Selain itu, UDN DJ Gibson juga memfasilitasi kerjasama proyek. Nah, perusahaan ini bekerja sama dengan supplier untuk mendapatkan barang yang diperlukan maupun di proyek. Untuk operasionalnya, seperti sebelumnya yang sudah saya jelaskan, yaitu masih menggunakan cara manual. Untuk organigram sendiri, di paling atas ada CEO dari UDN DJ Gibson, yaitu ada Bapak Ishak Chung. Lalu di bawahnya ada eksekutif asisten dan cashier supervisor. Untuk eksekutif asisten sendiri bernama Heri Anwar Pranata dengan cashier supervisornya Nursani Camelia. Dan yang paling terakhir ada staff yaitu Adrianus Lim. Nah, organigram serta deskripsi umum ini menjadi dasar untuk kami, kelompok 7, dalam memahami proses bisnis dan menentukan aktor dalam sistem yang akan kami kembangkan, serta menjadi bahan kami untuk menentukan bagaimana aktor-aktor apa saja yang kami masukkan dalam diagram yang kami buat. Selanjutnya, di sini saya membuat use case diagram bersama Aulia. Untuk aktor sendiri, kami memutuskan untuk membuat 3 aktor, ada admin, super admin, dan storekeeper. Untuk admin sendiri, dia bagian menambahkan transaksi, login, melihat data stok, ini semuanya dia dapat lakukan yang berhubungan dengan transaksi. Nah, untuk super admin, ini lebih ke mengelola atau melihat atau mengawasi kegiatan proses bisnis, yaitu bisa melihat data stok, daftar transaksi, mengatur parameter, melihat riwayat, dan mengelola data pelanggan. Untuk storekeeper, dia fokus ke mengurus bagian barang-barang, yaitu menambahkan barang baru dan update stok barang.
Selain itu, storekeeper tapi juga bisa melihat daftar transaksi, melihat data stok, dan login. Selanjutnya, saya juga mengerjakan use case specification. Di sini ada use case specification 7 dengan nama melihat daftar transaksi. Di sini author mengakses daftar transaksi dengan precondition login dan post conditionnya data transaksi berhasil ditampilkan. Error situationnya data transaksi gagal untuk ditampilkan. Dan sistem set in the event of an error-nya sistem menampilkan bahwa gagal untuk mengakses daftar pesanan. Nah, untuk aktornya itu sendiri ada super admin, admin, dan storekeeper. Untuk triggernya, admin menekan navbar daftar pesanan. Lalu untuk standard in process-nya, admin membuka menu stok pesanan, sistem menampilkan data transaksi, lalu sistem mengambil daftar transaksi, lalu sistem menampilkan daftar transaksi. Nah, untuk alternatif proses jika sistem gagal, nanti akan memunculkan notif atau pesan bahwa sistem gagal, bahwa sistem akan menampilkan pesan ke user bahwa gagal menampilkan daftar transaksi. Selanjutnya ada use case specification 8 terkait melihat riwayat transaksi. Di sini author melihat histori transaksi pelanggan. Nah, mulai dari membuka menu riwayat, mengambil data riwayat, menampilkan daftar riwayat. Nah, untuk errornya, alternatif errornya nanti akan menampilkan pesan error seperti sebelumnya, dan sistem menampilkan pesan gagal menampilkan daftar riwayat. Selanjutnya ada use case 9, yaitu mengelola data pelanggan. Di sini admin dan super admin dapat mengubah, menghapus, dan menambah data pelanggan. Preconditionnya login dan post conditionnya perubahan tersimpan. Error situationnya format data pelanggan tidak valid. Nah, untuk di sini saya memutuskan untuk menggabungkan, menambah, mengubah, dan menghapus dalam pengelolaan. Akan tetapi, mereka masing-masing memiliki alur tersendiri. Seperti contohnya di sini, untuk menghapus, nanti sistem akan menampilkan notifikasi konfirmasi, lalu author memilih konfirmasi ya, dan sebagainya. Lalu, untuk update dan tambah, nanti sistem akan menampilkan form untuk diisi si aktor. Kemudian sistem validasi dan sistem menyimpan atau mengupdate perubahan. Serta menampilkan pesan bahwa data berhasil ditambah atau diperbarui. Jika error, maka sistem akan mengembalikan ke halaman form dan meminta untuk user atau aktor untuk memperbaiki hal tersebut. Untuk use case 10 terkait pembuatan laporan berdasarkan tanggal yang dipilih. Untuk preconditionnya terdapat data penjualan. Untuk post condition laporan berhasil dibuat. Error situationnya data penjualan pada periode yang dipilih tidak tersedia, lalu sistem menampilkan notifikasi bahwa laporan gagal dibuat. Triggernya adalah admin menekan tombol buat laporan dan memilih periode tanggal. Seperti sesuai dengan standard proses, yaitu mulai dari admin membuka menu riwayat, menekan tombol buat laporan, mengisi tanggal awal dan tanggal akhir sebagai range-nya, lalu menekan generate laporan. Nah, jika gagal atau jika datanya tidak ada, maka sistem nanti akan memberikan pesan bahwa data penjualan tidak tersedia pada periode tersebut. Selanjutnya ada use case 11, yaitu mengatur parameter loyalitas. Di sini preconditionnya ada admin atau super admin harus melakukan login terlebih dahulu, lalu post conditionnya aturan tersimpan, error situationnya nilai parameter tidak valid, sehingga perubahan dibatalkan. Lalu aktornya ada admin dan super admin. Di sini sama seperti sebelumnya dalam pengelolaan, yaitu ada 3 kondisi terkait update, status, update,
hapus, dan tambah. Nah, jika aktor memilih hapus, nanti akan muncul notifikasi. Lalu jika memilih update atau tambah, maka aktor harus mengisi form. Jika gagal, nanti akan muncul pesan gagal menambah, lalu meminta untuk aktor dalam mengisi loyalitas lagi. Selanjutnya ada mengubah status pesanan. Di sini triggernya yaitu menekan tombol update status pada transaksi yang mau diupdate, dan yang dapat melakukan ubah status pesanan hanya admin. Untuk error situationnya status gagal diupdate dengan sistem set in the event of an error-nya perubahan dibatalkan. Prosesnya dimulai dari admin membuka menu pesanan, menampilkan daftar pesanan, menekan tombol update status, menampilkan drop down, lalu admin memilih status dan menekan tombol simpan, lalu sistem akan perbarui dan menampilkan notifikasi bahwa status berhasil diperbarui. Jika gagal, nanti sistem akan menampilkan notifikasi status gagal dan meminta admin untuk melakukan perubahan lagi. Dan yang terakhir ada proses menambahkan transaksi dari admin. Nah, untuk menambahkan transaksi ini hanya bisa dilakukan oleh admin dengan preconditionnya berhasil login sebagai admin dan postconditionnya transaksi berhasil ditambahkan. Error situationnya gagal dapat ditambahkan dan tampil notifikasi gagal ditambahkan. Untuk triggernya yaitu ketika admin menekan tombol tambah transaksi. Nanti untuk prosesnya, admin login ke sistem verifikasi sebagai admin, lalu menampilkan pesan login berhasil, admin buka menu transaksi, menampilkan daftar, menekan tombol tambah, mengisi form, dan klik simpan. Nanti sistem akan validasi, menyimpan data, dan menampilkan pesan bahwa transaksi berhasil ditambahkan. Jika tidak lengkap atau tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan atau notifikasi. Lalu kemudian admin harus mengisi form kembali berdasarkan kesalahan yang harus diperbaiki. Jika sudah berhasil, nanti klik simpan dan seperti sebelumnya masuk ke database lalu menampilkan notifikasi transaksi berhasil. Selanjutnya ada activity diagram terkait pengelolaan pelanggan sesuai dengan user specification yang telah kami buat. Di sini saya menggunakan guard situation untuk pembagian aktivitasnya seperti update, tambah, dan hapusnya. Jadi paling pertama di sini membuka halaman pelanggan, lalu mengambil data pelanggan, menampilkan data pelanggan, memilih aktivitasnya. Jika memilih update bagaimana, jika memilih tambah bagaimana, dan memilih hapus bagaimana. Nanti dari sini lalu masuk ke menampilkan form jika tambah atau update, lalu hapus, nanti akan masuk untuk menampilkan konfirmasi penghapusan. Hingga paling terakhir nanti akan menampilkan data pelanggan berhasil dihapus. Tapi jika dia melakukan pembaruan atau menambahkan data, nanti akan melakukan validasi. Jika sudah berhasil, menyimpan ke database dan menampilkan pesan. Untuk tambah transaksi, masuk ke halaman login, lalu menampilkan form, melakukan login, verifikasi. Jika berhasil, nanti menampilkan pesan bahwa berhasil login, lalu jika gagal, nanti gagal login, ada bukan admin. Setelah itu, tambah transaksi, mengisi form, validasi, hingga menampilkan pesan transaksi berhasil ditambahkan. Untuk loyalitas sendiri kurang lebih mirip dengan kelola pelanggan, hanya saja di sini konteksnya adalah data loyalitas. Selanjutnya ada ganti status transaksi mulai dari akses halaman pesanan, menampilkan pesanan, menekan tombol update status transaksi, milih drop down, lalu menekan tombol simpan, validasi status apakah status berhasil diupdate atau tidak. Jika berhasil, maka masuk ke tampil status bahwa status berhasil diperbarui. Di sini saya mengerjakan pengerjaan selanjutnya yaitu class diagram bersama Aulia. Untuk tabelnya di sini ada storekeeper,
Ada detail pesanan, loyalitas, admin, pelanggan, transaksi, barang, dan super admin. Untuk storekeeper, berisi ID storekeeper, nama, email, dan intinya data-data storekeeper. Untuk detail pesanan ada ID detail, ada ID barang, ID transaksi, quantity, dan subtotal. Nah, di sini detail pesanan ini menjadi penghubung dengan si transaksi agar transaksi dapat dilakukan lebih dari satu barang. Tapi sebelum masuk ke selanjutnya, terkait use case diagram sebelumnya dan spesifikasi tadi, ini ini menjadi acuan kami untuk menyusun activity diagram dan sequence diagram sehingga alur sistemnya itu tetap konsisten. Nah, di sini oleh sebab itu kelas diagram kami dapatkan dari hasil kami analisa dari data-data use case dari hasil use case diagram dan spesifikasinya. Selanjutnya, di sini saya mengerjakan lampiran 2, yaitu dokumentasi wawancara, dan melakukan wawancara yang berisi saya, Aulia, dan Adnan, sekaligus owner dari UDN-DJ Gibson atau CEO dari UDN-DJ Gibson. Nah, hasil wawancara ini menjadi dasar kami dalam menentukan kebutuhan fungsional dan fungsional kami, sehingga sistem yang dirancang sesuai dengan kebutuhan nyata perusahaan dan sesuai dengan harapan perusahaan. Terkait transkrip dari hasil wawancara kami. Di sini ada waktu wawancara, lokasi wawancara, nama narasumbernya, jenis kelamin, dan jabatannya. Lalu saya juga merangkum dialog-dialog apa saja yang kami dialog-dialog apa saja dari hasil wawancara kami. Sebagai pewawancara 1, di sini ada Adnan, pewawancara 2, Aulia, dan pewawancara 3, yaitu Devi Fitria, yaitu saya sendiri. Kurang lebih seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Saya minta maaf apabila banyak salah kata dan apabila ada kesalahan dalam pengerjaan laporan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.